Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Di kisah kali ini, ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @ibu_rumah_tangga_9. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Mereka Selalu di Sini, Ibu dan Bayi Itu. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi akun Twitter beliau, yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Waktu itu, saya baru saja dapat uang bonus dari kantor karena arsip target. Berhubung karena bonusnya lumayan, maka saya berencana untuk membeli mobil. Karena saya memang belum punya mobil. Oh ya, kenalin dulu, saya Krisna. Bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok terbesar. Saya baru menikah dan istri saya sedang hamil muda sekarang. Sejak menikah, memang alhamdulillah rezeki selalu datang tidak putus-putus. Mungkin ini rezeki anak juga. Akhirnya saya searching untuk mencari mobil yang pas dan harganya cocok di kantong. Saya berencana membeli mobil second saja, supaya murah dan bisa dibeli cash. Singkat cerita, saya dapat mobil yang pas dengan hati dan budget saya. Mobil Grand Livina warna abu-abu monyet. Saya membelinya dari seorang bapak-bapak yang sedang butuh uang katanya. Jadi beliau jual murah mobil itu. Mungkin ini yang disebut cocok dan pas. Awal-awal mobil itu datang ke rumah kami sangat senang sekali. Jadi sekarang kalau kemana-mana, kami bisa pakai mobil sendiri. Tidak lagi pakai mobil kantor. Istri juga senang. Tapi baru beberapa hari di rumah, mobil si abu monyet, kami memanggilnya begitu, selalu tercium bau amis. Ya, bau amis darah. Kami sudah coba cari-cari di sela-sela mobil. Takutnya ada binatang yang mati dan mengeluarkan darah. Tapi dicari-cari di sela-sela mobil pun tidak ketemu. Dan bau amis darah ini tercium makin menyengat jika sore hari menjelang malam. Kami pun sudah coba bersihkan ke tempat cuci mobil dan minta diberikan pewangi agak banyak. Namun tetap saja bau amisnya masih ada ketika sampai di rumah. Selain itu, jika kami sedang mengendarai mobil di malam hari, selalu terdengar suara tangisan bayi. Suaranya kecil sih, tapi cukup ganggu. Walaupun suara itu tidak setiap malam terdengar. Saya berencana membawa mobil tersebut ke paranormal atau ke orang yang tahu menyelesaikan permasalahan mobil ini. Karena dimungkinkan ini bukan masalah biasa menurutku. Tapi karena kesibukan pekerjaan, akhirnya rencana ke paranormal pun diundur-undur terus. Sampai pada kejadian malam itu, saya pulang kerja agak malam karena harus lembur. Saya pulang ke rumah sekitar pukul 1 dini hari. Sepanjang jalan saya pulang, memang masih tercium bau amis. Jarak untuk sampai ke rumah masih sekitar 3 km lagi. Dan entah kenapa, bulu kuduk ini rasanya tegang. Saya menyetir sambil baca doa terus. Namun suara tangisan bayi itu muncul lagi. Terdengar agak lebih jelas dan keras dari sebelumnya. Saya mulai gak enak perasaan. Saya sering-sering melihat ke kaca spion karena feeling saya ini ada yang tidak beres. Ketika ketiga kalinya saya melihat ke kaca spion, ada sosok wanita sedang menggendong bayi di jok belakang mobil saya. Kami sempat bertatapan sesaat. Saya yang kaget langsung menginjak rem. Saya langsung keluar mobil saat itu. Tapi karena waktu masih tengah malam, di luar pun sepi banget. Hampir tidak ada orang. Berkali-kali saya istighfar dengan apa yang saya lihat. Dan ketika saya lihat lagi dari luar, di jok belakang mobil kosong, alias tidak ada siapa-siapa. Saya bingung mau lanjut atau tidak. Tapi jarak rumah sudah dekat. Setelah menenangkan diri sejenak, saya akhirnya memutuskan untuk lanjut pulang dengan mengendarai mobil saja. Sebelum saya masuk mobil,
saya baca ayat kursi dulu. Ketika masuk ke mobil, saya melirik ke sekitar. Saya pastikan tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa di belakang jok mobil saya. Dan memang kosong. Ketika baru beberapa meter, saya lihat di kaca spion, sosok perempuan yang menggendong bayi ini muncul lagi di belakang saya. Bau amis sangat tercium menyengat sekali. Saya langsung baca ayat kursi dengan diteriakkan. Karena saya baru pertama kali melihat makhluk tidak kasat mata ini. Saya menyetir sambil gemetar dan hampir menangis. Keringat panas dingin keluar semua. Saya gaslah supaya cepat sampai di rumah. Sesampainya di rumah, mobil diparkirkan begitu saja di depan rumah tanpa dimasukkan ke garasi, dan saya langsung lari ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, keringat dingin terus mengucur di tubuh. Saya shock sekali. Saya mencoba tidur tapi tidak bisa. Keesokan harinya, saya izin kerja karena saya sakit demam panas selama beberapa hari. Ya, setelah bertemu dengan ibu dan bayi itu, saya langsung jatuh sakit. Dan istri saya juga heran, kenapa saya pulang terburu-buru dan mobil diparkirkan begitu saja di luar rumah. Saya tidak berani cerita ke istri saya karena dia sedang hamil. Takutnya jadi kepikiran sama dia. Saya bilang saja semalam saya ngantuk banget. Setelah beberapa hari sakit, saya pun sembuh. Namun saya jadi trauma untuk naik mobil itu lagi. Apalagi kalau malam. Kata istri saya, mobil kami si Abu Monyet masih bau amis. Saya yakin ada yang tidak beres dengan mobil itu. Akhirnya saya memutuskan untuk segera pergi ke Kiai untuk mencari solusi. Saya disarankan pergi ke Kiai Muhi. Saya diantar teman menuju ke sana dan tentu saja saya memakai mobil si Abu Monyet itu. Padahal saya pergi dengan teman saya sekitar sore hari. Tapi si ibu dan bayi itu muncul dengan tiba-tiba. Saya sempat melihatnya di kaca spion tengah sebelum saya kaget dan tidak bisa mengendalikan mobil, dan akhirnya kami kecelakaan. Kami kecelakaan tunggal saat itu. Mobil kami masuk jurang, tapi jurangnya tidak terlalu dalam. Dan alhamdulillah saya dan teman saya bisa selamat. Kami hanya mengalami luka lecet di tangan. Saya segera meminta bantuan saudara saya dan menginformasikan kondisi saya. Tidak begitu lama banyak warga yang melintas menolong kami untuk ditenangkan. Menurut warga sekitar, memang di tempat itu sering terjadi kecelakaan tunggal. Dan saya salah satunya. Entah karena apa, tapi saya tidak cerita bahwa saya kecelakaan karena melihat penampakan di jok belakang mobil saya. Kemudian mobil derek datang dan membawa mobil saya. Saya pun dijemput oleh saudara saya. Dan selama di mobil, saudara membahas kenapa saya bisa kecelakaan di sana. Saya juga tanya teman saya, apa dia melihat sosok penampakan di jok belakang mobil. Tapi katanya, dia tidak melihatnya. Malah dia heran, kenapa saya tiba-tiba kaget dan banting setir. Saya jadi heran, jadi hanya saya saja yang bisa melihat penampakan wanita itu. Setelah saya dan teman saya diobati di rumah sakit, kami pun langsung pulang. Saya benar-benar kepikiran dengan mobil itu. Saya ingin secepatnya bertemu dengan Kiai Muhi. Kebetulan mobil saya masih di bengkel, jadi saya ditemani teman saya yang bareng-bareng kecelakaan ke tempat Kiai Muhi memakai mobil dia. Selama di perjalanan kami masih membahas kenapa saya bisa kaget. Saya udah bilang kalau saya lihat penampakan di jok belakang waktu itu, tapi teman saya tidak percaya. Akhirnya kami sampai di tempat Kiai Muhi. Beliau langsung mempersilahkan kami masuk, dan tanpa basa-basi, saya pun langsung menceritakan kejadian demi kejadian yang saya alami. Kiai Muhi sebetulnya ingin mengecek langsung ke mobilnya, tapi berhubung mobilnya masih di bengkel, jadi diurungkan. Kiai Muhi bilang bahwa jika ada suatu benda yang dihuni makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Jadi saya disarankan untuk menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebelum kami pulang, kami pun diberi beberapa botol air doa supaya kami lebih tenang. Esok harinya sepulang saya dari kerja, saya langsung menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebut saja namanya Pak Yahya. Saya utarakan maksud kedatangan saya dan menceritakan beberapa kejadian
yang menimpa saya terkait mobil itu. Dan Pak Yahya kaget, karena menurut beliau, selama beliau memakai mobil itu, beliau tidak pernah merasakan atau menemui keanehan-keanehan, apalagi sampai melihat penampakan. Beliau juga tidak pernah berlaku dan berbuat suatu hal yang janggal terhadap mobilnya, sampai mobilnya dihuni makhluk halus tersebut. Saya tidak menangkap kebohongan dari pernyataan Pak Yahya, tapi saya jadi buntu. Kenapa mobil yang saya beli ada penunggunya? Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya saya pamit, dan Pak Yahya memberikan saran kalau mobilnya harus diruat atau dibersihkan dari makhluk tidak kasat mata, supaya tidak mencelakai yang mengendarainya. Akhirnya saya pun setuju, dan Pak Yahya yang akan mencarikan orang yang bisa meruatnya. Dan prosesi ruat ini harus menunggu mobilnya selesai diperbaiki di bengkel. Seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya, saya mendapat telepon dari orang bengkel. Katanya karyawan bengkel di sana sering mendapati seorang wanita sedang duduk menggendong bayinya di jok belakang mobil saya. Mereka pada ketakutan dan baru sekarang ini mengalami kejadian seperti ini. Saya pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya supaya proses ruat mobil ini dipercepat saja, karena ternyata makhluk ini sekarang mulai menampakkan dirinya pada siapa saja. Pak Yahya pun setuju. Beberapa hari setelah itu, kami pun langsung datang ke bengkel, dan di sore hari setelah bengkel tutup, kami sudah meminta izin pada pemiliknya bahwa kami akan melakukan ruat pada mobil ini. Pak Yahya datang bersama seorang laki-laki setengah baya memakai baju koko dan sorban. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Hadi. Beliau yang akan melakukan ruat katanya. Kami pun memulai acara ruat mobil ini. Di sana selain saya, Pak Yahya dan Pak Hadi, ada juga pemilik bengkel dan beberapa karyawannya. Mobil ini dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan. Semua bagian mobil baik dalam dan luar dipercikan air. Dan Pak Hadi berdoa di dalam mobil. Ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan. Dia langsung terjatuh begitu saja dan tiba-tiba berteriak, "Jangan usir kami, jangan usir kami." Kami yang ada di sana semuanya kaget dan takut. Pak Hadi langsung keluar dari mobil. Beliau langsung memegang ubun-ubun orang yang kesurupan tadi. Beliau langsung bertanya, "Ini siapa?" "Saya Reni." "Kamu yang ada di mobil ini?" "Iya," katanya sambil menangis. "Kenapa kamu tinggal di mobil?" "Karena saya meninggal di sana bersama bayi saya," jawabnya. "Kamu meninggal kenapa?" "Doni, Doni, Doni." Orang yang kesurupan itu malah menangis dan menyebut-nyebut nama Doni. Entah siapa Doni itu, saya nggak kenal. Tapi raut muka Pak Yahya jadi berubah. Beliau seperti kaget dan gugup. Entahlah. Saya tanya pada Pak Yahya, "Bapak kenal dengan yang namanya Doni?" "Itu anak saya," ujar Pak Yahya dengan muka pucat pasi. Ternyata Pak Yahya punya anak namanya Doni yang masih sekolah SMA kelas 3. Wah, saya pun kaget dibuatnya. Sedangkan arwah Reni ini tidak mau disuruh meninggalkan mobil tersebut karena katanya dia nyaman ada di sana. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Hadi yang berusaha untuk memindahkan arwahnya seperti kewalahan. Beliau terlihat capek sekali. Saya dan Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari Doni. Mungkin Doni tahu sesuatu, seseorang yang bernama Reni. Akhirnya kami sudahi ruatan mobil ini. Saya langsung ikut Pak Yahya pulang ke rumah beliau untuk bertemu dengan Doni. Kebetulan Doni sedang ada di rumah, jadi kami bisa langsung bertanya padanya. Ketika kami menanyakan nama Reni pada Doni, reaksi Doni langsung kaget dan pucat pasi. Pak Yahya langsung curiga melihat reaksi Doni. Saya pun begitu. Jadi kami desak Doni untuk menceritakan siapa Reni ini sebetulnya. Ternyata Reni ini adalah pacar Doni. Mereka sudah berpacaran cukup lama. Dan gaya berpacaran mereka bukan hanya sekedar pacaran biasa.
pacaran mereka sudah melewati batas dan akhirnya Reni hamil. Awalnya Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Reni, tapi Doni berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus ujian SMA. Dan Reni pun menyanggupinya, walaupun Reni harus menunggu dan menutupi perut buncitnya dulu. Tapi malam itu Reni minta tolong pada Doni bahwa dia merasakan mulas. Dia sepertinya akan melahirkan, jadi minta tolong Doni untuk menjemputnya. Doni pun menjemput Reni ke rumahnya dan rencananya akan mengantar Reni ke klinik bersalin. Doni menjemput Reni menggunakan mobil si Abu Monyet yang saat itu masih milik ayahnya. Fai, Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya sudah meninggal. Jadi karena ayahnya sibuk bekerja, dia tidak sadar dengan perubahan fisik anaknya. Reni pun sedemikian rupa menutupi kehamilannya selama di sekolah supaya tidak ada yang curiga. Selama di perjalanan menuju klinik, Reni merasakan sakit mulas-mulas di perutnya. Dan ketika itu juga bayi mereka lahir. Doni dan Reni pun panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba pikiran jahat berkelebat di pikiran Doni. Dia langsung membekap mulut Reni sampai Reni kehabisan napas. Reni pun meninggal saat itu juga. Sedangkan bayinya waktu itu masih hidup. Bayinya laki-laki. Namun karena setan sudah menguasai pikiran Doni, maka bayi tidak berdosa itu pun menjadi korban kebiadaban Doni. Karena takut perbuatannya diketahui oleh orang lain, maka Doni membuang jasad Reni di jurang di suatu tempat malam itu juga. Doni merasa perbuatannya aman-aman saja dan tidak ada yang mengetahuinya. Ketika mendengar cerita lengkap dari Doni anaknya, Pak Yahya langsung emosi dan memukul Doni. Dia langsung bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu Doni langsung sujud di kaki ayahnya. Dia mengakui salah, dia mengaku hilaf. Saya pun yang mendengarnya hanya bisa geleng-geleng kepala, bahwa pergaulan anak muda zaman sekarang memang benar-benar sudah di luar batas. Mereka tidak memikirkan resiko atas perbuatan mereka. Pak Yahya pun mendesak Doni untuk menunjukkan di mana ia membuang jasad Reni. Keesokan harinya, setelah kami laporan ke polsek terdekat dan ditemani beberapa anggota kepolisian, kami langsung menuju jurang yang dimaksud oleh Doni. Ternyata jurang yang dimaksud Doni adalah jurang di mana tempat saya kecelakaan. Mungkin di kecelakaan saya kemarin, Reni ingin menunjukkan jasad dirinya pada saya. Tapi saya waktu itu tidak melihat sekeliling. Ternyata jasad Reni ditemukan sudah membusuk saat itu juga, beserta jasad bayi yang dilahirkannya. Mereka ditemukan tertutup daun-daun kering di dasar jurang. Kenapa jasad Reni tidak ditemukan oleh orang lain? Kemungkinan karena jalan tersebut jarang sekali dilewati oleh orang. Dan saya pun tidak habis pikir, bagaimana bisa Doni membuang jasadnya Reni begitu saja. Begitulah jika setan sudah merasuki jiwa seseorang. Untuk menutupi kesalahannya, dia melakukan kesalahan lain yang lebih fatal. Akhirnya Doni dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan nasib mobil saya si Abu Monyet sampai saat ini masih dihuni oleh Reni. Saya yang awalnya sangat takut dengan arwah Reni, menjadi kasihan mendengar kisahnya. Dengan Reni mempertahankan kandungannya dan tidak menggugurkannya, itu sudah bagus. Berarti dia mau bertanggung jawab pada bayinya. Tapi malangnya, dia malah menjadi korban orang yang sangat dia percaya. Sampai saat ini, jika saya sedang menyetir malam-malam, masih suka terdengar suara tangisan bayi di mobil saya, dan bau amis masih suka tercium. Cerita ini hanya saya yang tahu. Istri saya sengaja tidak saya kasih tahu karena dia sangat penakut. Kejadian pembunuhan Reni terjadi seminggu sebelum mobil ini saya beli. Jadi mungkin wajar saja jika Pak Yahya tidak merasakan keganjilan seperti yang saya rasakan. Saya percaya bahwa makhluk yang ada di mobil itu sebetulnya hanya jin korin Reni. Karena arwah Reni yang sesungguhnya sudah terputus kontaknya dengan dunia ini. Semoga Reni tenang di alam sana dan semoga Allah mengampuni dosanya.
Seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat menjadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.